Kanjeng Nabi itu sampean nggak kenal Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jangankan mau bicara, nggak bicara itu sudah mengajak. Nggak bicara itu mengajak Kanjeng Nabi itu, menarik. Orang selalu ingin dekat dengan beliau. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya, semuanya itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur saja. Jadi kita bersyukur kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara, bahwa yang penting adalah innamalnya. kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kapan kamu? Tapi sampean sendiri kan juga pernah mengatakan itu dawuhnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab, kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana? Kamu 15 abad. Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana, udah malah. Ayah saya ditanya, guru saya ditanya, dari mana kamu bisa mengatakan bahwa ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu beritahukan kepada Mustafa. Beliau akan jawab, ini saya dari guru saya Syekh Umar Hamdan. Nanti Syekh Umar Hamdan ditanya dari mana? Saya dari Syekh Faleh. Terus sampai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai urutannya ini? Semua ilmu yang sampai dapat dari Kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Zaman seperti ini itu sangat kita bersyukur kita masih ikut Nahdlatul Ulama, ya. Sampai tinggal bilang saja, sampai bisa mengatakan begini, saya dengar dari Kiai Ahmad Rohyat. Udah, biar yang ditanya beliau nanti, enak tuh. Tapi kalau sampai ditanya, kamu bisa mengatakan ini dawuhnya Rasulullah? Iya, saya dari Google. Wah, sudah repot nanti urusannya itu, ya. Kita bersyukur kita Nahdlatul Ulama, kiai. Tadi hampir saya ralat tadi, siapa namanya, NU cabang Katolik tadi mengatakan bahwa NU adalah terbesar di Indonesia. Mau saya ralat, tapi dia sudah pinter diteruskan, mungkin sedunia. Ralat saya bukan mungkin, memang. Ini bukan mungkin Pak Jonas, bukan mungkin. Tahun 89 saya ditakdirkan ikut Gus Dur sama Kiai Sahal Mahfud mendapat undangan dari Darul Ifta. Darul Ifta itu suatu badan non departemental tapi langsung di bawah Raja Saudi. Waktu itu kepalanya adalah kepalanya Wahabi Saudi, Syekh bin Baz. Saya itu karena tulisan saya bagus, tulisan Arab saya itu bagus.
Saya gelandangan suka dolan-dolan, kalau ke Jakarta mampir ke PB gitu. Betulan Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, Saifuddin, Allah yarhamhum, mereka semua sedang tidak ada. Mereka sedang bicarakan undangan dari Saudi. Wah, ini ada Gus Nur, ada Gus Nur. Saya waktu itu gelandangan biasa lah, nggak jadi apa-apa. Oh, ini ada Gus Nur, kebetulan tulisannya bagus ini. Suruh nulis surat balasan. Saya nulis surat balasan bahwa kita berterima kasih sudah diundang. Insya Allah akan kita bicarakan, nanti kita akan datang. Itu yang nulis saya. Ketika dapat undangan dari atase agama itu bukan di bawah Deparlu sana, tapi di bawah Darul Ifta ini. Ketika datang di sana, saya diajak sama Kiai Sahal, sama Gus Dur, sama Dr. Fahmi ini. Loh, kok saya ikut ngapain? Loh, nanti kalau ada yang harus ditulis-tulis lagi kan, biar tulisannya sama dengan yang masuk akal juga itu ya. Saya ikut sana, ternyata di sana itu hanya untuk menulis siapa-siapa yang akan berangkat. Terus ditulis saja saya. Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi Saifuddin Zuhri. Ini siapa ini? Saya belum jawab, saya tidak ikut-ikut. Sudah dijawab sama Gus Dur. Ini Mustafa Bisri. Jadi saya ikut ke bawah. Itu saya diterbangkan takdir itu namanya. Bukan lah kan di sana itu kan resmi, terima pejabat-pejabat sana itu. Saya bilang sama Gus Dur, ini terus saya nanti itu gimana sampai mengenalkan diri sampean ketua NU, ini Kiai Sahal Rais, ini wakil ketua NU. Nah sampean nanti kalau mengenalkan saya apa? Ya kamu juru bicara gitu. Nah, padahal ini bisa bicara semua kok ada juru bicaranya. Ya tapi yang penting kan saya bisa ke Saudi Arabia, bisa ke Mekah, sudah seneng saya. Nah, ada waktu itu Jumat. Kalau Jumat itu Syekh bin Bas itu tamunya seluruh dunia itu. Dia punya ruang tamu panjang sekali. Isinya kursi tok untuk udah ngaji sebentar, ngaji tafsir, ada yang baca Quran, terus dianerangkan sebentar, terus menemuin ini dari Eritania, ini dari ini, semua ditemui satu persatu, delegasi tamu itu. Kita tidak, dari Indonesia kok enggak sendiri. Wah, saya sudah mau protes sebagai juru bicara ini. Tapi dipegangi sama Dr. Fahmi, tidak usah lah, biar beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada sekretarisnya keluar, tamu yang dari Indonesia mana? Wah, ternyata kita diterima di ruang istirahat beliau. Tapi beliau begini, sudah tiduran gini. Begitu kita datang, ini dari NU ya. Nah, terus tanya, itu berapa anggotanya Nahdlatul Ulama itu berapa? Tidak ada yang jawab. Mungkin ini nunggu juru bicara. Saya langsung jawab karena noleh ke saya aja. Saya bilang 50 miliar ya Syekh. Saya bilang 50 juta. Itu saya karang aja waktu itu. Belum ada penelitian seperti sekarang. Survei yang terakhir itu tadi yang disebutkan 90. Itu yang survei itu. Dulu saya mengatakan 50 juta perkiraan. Dia langsung jinggal dari tiduran gitu. 50 miliar. Dia kaget. Itu 2 kali lipat lebih, 2 kali lipat lebih penduduk Saudi Arabia. Hamsin miliar. Melihat dia kaget, saya terus dadi kok bahasa sini. Saya menjadi-jadilah gitu, senengnya saya itu. Bal aksal min dzalik ya Syekh.
malah mungkin lebih saya ketemu. Tabarakallah. Ternyata sekarang ini 90 juta. Itu berapa kali lipat penduduk Australia itu? Bisa 4-5 kali. Terbesar di dunia. Bukan mungkin. Bahkan sampai saya berani mengatakan di mana-mana. Memamerkan NO, saya itu memamerkan NO di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana-mana saya mengatakan ini yang terbanyak di dunia. Ini yang disebut Kanjeng Nabi, insya Allah menjadi sawadul azam. Alaikum bisawadil azam. Terbanyak di dunia. Dan saya sudah ngecek cara berpikir, cara memahami. Saya sudah ketemu Grand Syekh Azhar, Syekhul Azhar. Saya ketemu Grand Mufti Syria, Syekh Hasun, Grand Mufti Qatar. Semuanya pikirannya sama dengan Kiai-Kiai NU semua. Saya nggak tahu pikiran-pikiran yang lain itu entah siapa itu. Pembesar-pembesar di Timur Tengah semuanya pikirannya sama. Saya sudah ngecek semua. Semuanya seperti kita, ahli sunnah wal tawassut wal i'tidal. Maka sekarang ini di dunia sedang mencari NU untuk dijadikan guru bagi perdamaian dunia. Saya yang khawatir lalu kitanya sendiri malah nggak paham. Jadi orang mau jadikan sampean guru, sampean sendiri malah cari guru kemana-mana yang nggak jelas. La ilaha illallah. Sudah sampean mantap saja sama kiai-kiai sampean NU, sudah. Itu punya jalur langsung bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil kiamat. Kalau sampean punya ustaz lain, sampean tanya, sampean bisa nanggung saya nanti sampai yaumil hisab? Kalau iya, sampean silahkan ke sana. Kalau berani. Kalau kiai NU berani. Karena dia memang mempunyai sanad betul ke sana. Jadi kita perlu bersyukur, ini hak prerogatifnya Gusti Allah juga. Ada yang anaknya kiai tidak mau di NU, ada. Ada enggak? Ada, karena enggak dipilih sama Gusti. Jangan dikira, makanya saya minta supaya bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, bersyukur jadi manusia dengan menjaga kemanusiaan, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan menjaga nilai-nilai dan ajarannya, menjadi NU juga menjaga ke-NU-anmu, ahli sunnah wal jamaah. Salah satu sikap dari NU, makanya lain tadi kan bersemangat tadi ya. ketua sampean itu kan NU NKRI harga mati. Kenapa begitu? Lu karena apa namanya? Sampean nggak kenal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, biasanya fotonya ada ini, itu yang ini. Saya itu sudah agak lama menemukan, dan sudah saya terjemahkan, saya menemukan buku karangannya seorang penulis dan wartawan Arab yang pada waktu revolusi di Indonesia, dia memang di Indonesia untuk mengcover jalannya revolusi di Indonesia. Dia punya buku dan saya menemukan buku itu yang dalam terbitan Kuwait berbahasa Arab. Judulnya menarik, judulnya itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Itu terjemah harfiahnya adalah Maha Guru Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Itu buku karangannya Said Asad Muhammad. Sudah saya terjemahkan, silahkan cari di toko-toko. Jadi ajaran dari kiai-kiai NU itu karena ikut mendirikan
Nahdlatul Ulama itu ikut mendirikan negara kita ini, maka orang NU itu saya selalu mengatakan adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Dulu ada namanya Asyari, ada namanya M-Top yang ngebom itu, ngebom Indonesia. Mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur dia nggak merasa rugi, nggak apa, dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, wah, tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Jadi itu tadi sudah kita bersyukur karena manusia dengan menjaga kemanusiaan kita, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjaga nilai dan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur menjadi orang NU dan melaksanakan ajaran-ajaran NU. Ada lagi satu lagi, ini sebelum jam 2. Satu lagi, kita bersyukur dengan hak prerogatifnya Allah Ta'ala, kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ini anugerah, ini anugerah. Banyak sekali orang-orang asing ke Indonesia ini, banyak yang minta warga negara, banyak sekali, banyak sekali. Lah kita yang jadi warga negara Indonesia kok nggak bersyukur gimana? Sampean tak tanya sekarang ibu-ibu ini, sampean yang paling jauh pergi kemana sana? Jakarta? Sudah pernah Jakarta ya? Bandung sudah. Surabaya pernah? Rembang pernah? Saya itu Timur Tengah sudah, Eropa sudah. Eropa itu mulai Jerman sampai Spanyol, Amerika sudah, Jepang sudah, Korea sudah, Hong Kong sudah, Taiwan sudah, mana-mana. Setiap kali saya di negara-negara itu yang teringat adalah Indonesia. Kenapa? Kenapa? Karena di sana itu tidak seperti di sini. Di negara-negara itu kalau panas kita tidak tahan panasnya, kalau dingin tidak tahan dinginnya. Di sini paling panas kemarin itu, paling panas itu 36. Kemarin itu saya lihat ketika panas sekali itu 36 derajat. Saya di Mesir pernah mengalami 50 derajat. Semua yang saya pegang panas sekali. Kalau naik bis pegangan ini panas, ini panas. 50 derajat. Kena angin panas. Kalau di sini panas, kita berlindung di bawah pohon sudah tidak panas. Di sana berlindung di mana saja, kalau asal kena anginnya, kena udaranya panas. Saya pada waktu itu jadi mahasiswa. Kalau mau tidur, ranjang ini saya siram pakai air, set, langsung tidur. Kalau tidak langsung tidur, mengembalikan timba dulu ke kamar mandi, ini panas lagi nanti. Kalau belajar itu kitab saya masukkan ke plastik, sini pancuran saya pancurkan, ambil gini. Kalau enggak bisa belajar ya. Kalau musim dingin, itu di sini paling dingin itu 20-26 derajat. Itu pada waktu saya di Jerman itu 6 derajat di bawah 0. Itu masih 6 derajat, ada yang 20 di bawah 0 segala macam. Ini situ sudah keluar darah, selimutan itu keluar, jarinya sedikit gitu. Oh ini udah gemetaran sendirian. Di sini Allah. Saya di Mesir itu sama kawan-kawan nyewa lapangan sepak bola itu mahal sekali, hanya untuk seminggu sekali. Itu pun seringkali prei tidak boleh dipakai latihan sepak bola. Alasannya karena rumputnya sedang disirami. Di sini ini rumput malah ditebangin. Di sana rumput disirami.
di Indonesia ini.